Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam, selamat sore. Sehat semua ya. Senang ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Mari kita gunakan waktu yang ada sebanyak-banyaknya untuk kembali belajar firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 mulai sampai ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ya, kalau keluar di monitor Bapak Ibu boleh ikuti, saya baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu kita lompat dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah Tuhan itu, inilah dia, tulang dari tulangku. Maaf, saya ulang 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. 25 langsung ya. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pernah mendengar cerita seorang hamba Tuhan. Ada seorang pasangan suami istri mengadakan pesta ulang tahun pernikahan yang ke-50. Berarti ulang tahun emas itu ya. Di sini ada yang sudah ulang tahun emas? On the way. Bapak berapa tahun Pak? Ke 25. Perak lah. Perak lebih dikit. Pak Paulus masih perunggu kayak ini. Saya juga kurang sedikit perak. Sedikit lagi. Nah, ketika seorang hamba Tuhan ini diundang di pernikahan itu, beliau bertanya kepada Om yang mengundang itu, Om, ini ulang tahun yang ke-50 dari pernikahan Om ya? Iya, izin tanya Om, boleh saya tanya, selama 50 tahun Om menikah ini pernah gak berantem? Nah, si Bapak Pendeta itu kan menghadap gini ya, karena di ruang tamu lagi ngobrol, istri beliau itu ada di sini. Nah, sebelum si Om itu menjawab, dia lirik dulu istrinya. Gitu. Oh enggak, kami enggak pernah berantem. Wah, ini Pak Pendeta penasaran gitu kan. Loh, 50 tahun enggak pernah berantem. Gimana ceritanya? Bapak juga penasaran ya? Bapak Ibu penasaran ya dengan cerita ini? Saya pun juga penasaran kemarin waktu dengar cerita ini. Ceritanya gimana Om 50 tahun gak pernah berantem? Begini, 50 tahun lalu setelah kami menikah, maka kami mengadakan perjalanan bulan madu ke Eropa. Nah, di pegunungan yang banyak esnya gitu. Lupa namanya. Lalu ketika kami bulan madu, kami masing-masing naik kuda. Istri saya naik kuda, warnanya putih. Saya naik kuda, warnanya hitam. Nah, setelah kami naik kuda,
kami coba gerakkan itu kuda untuk jalan. Kuda yang saya naikin jalannya enak. Begitu kuda yang putih yang dinaikin istri saya, kok dikendalikan susah. Dikendalikan susah, dia cenderung liar. Lalu istri saya katanya, dia hitung. Betul ya Ma, hitung ya waktu itu. Iya, istrinya ngomong begitu. Hitungnya begini, 1. Berharap dengan hitungan 1 ada perubahan. Masih liar. 2, istrinya ngomong begitu sama kuda itu. Kok tetap liar? 3. Begitu ketiga, si kuda ini semakin liar. Akhirnya saya lihat istri saya, dia ngerogoh kantongnya, ngerogoh tas. Begitu dia keluarkan sesuatu dari tas, saya nggak ngerti apa, karena saya nggak nengok, karena posisi agak di belakang saya. Nggak selang lama dengar suara, dor. Kudanya ditembak. Mati dia, kudanya. Lalu si Om ngomong begini, sejak saat itu, kalau kami berdiskusi dan saya berdiskusi dengan istri, kalau saya mulai meninggi, istri saya hitung 1. Lalu saya ingat nasib kuda itu, nggak sampai 2. Begitu kami mulai tegang, mulai tinggi, istri saya bilang 1. Oleh sebab itu 50 tahun saya nggak pernah berantem, hanya hampir berantem. Begitu mau berantem, istrinya hitung 1. Bapak Ibu, tema kita hari ini, temanya adalah keluargaku melelahkan. Keluargaku melelahkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dunia yang gegap gempita hari ini, yang dihuni miliaran orang, informasi terakhir 60 miliar lebih sedikit. Lebihnya berapa saya juga nggak tahu, saya percaya aja. Ahli yang ngitung soalnya, daripada repot suruh ngitung. Itu dimulai dari ide Allah. Dimulai dari ide Allah, di mana Allah Tritunggal yang berada di alam kekal, dia ngadain meeting. Allah Tritunggal itu berdialog. Dialognya seperti tadi. Baiklah kita menjadikan manusia. Jadi keberadaan manusia yang daging ini muncul idenya dari Allah. Amin Bapak Ibu ya. Maka apapun keberadaan Bapak Ibu hari ini harus tahu informasi ini. Aku ada karena Allah. Dan itu hasil dari kesepakatan dari lembaga ilahi itu. Amin ya. Nah, lalu setelah Allah menciptakan manusia, setelah meeting itu oke, setuju, Allah menciptakan manusia. Dan ketika Allah menciptakan manusia itu, Allah menempatkan dalam diri manusia itu gambar dan rupa. Selem dan Demut. Selem itu, mungkin saya ulang lagi, mungkin sudah pernah didengar sini ya. Selem itu seluruh potensi ilahi, pikiran, perasaan, kehendak gitu kan. Hakikat kerja, kekal, manusia itu kekal loh. Kalaupun yang dikubur itu kan fisiknya, tapi rohnya kekal. Nah itu diberikan kepada manusia. Yang kedua, Demos itu adalah bicara soal kualitas ilahi. Potensi yang seperti Allah, tidak bisa berdosa. Itu yang Tuhan taruh dalam diri manusia. Ya. Nah terus setelah itu Tuhan mau manusia itu, setelah ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ada kata dia itu jamak apa tunggal? Tunggal. Kata ganti ketiga tunggal. Dulu kata guru bahasa Indonesia saya begitu Pak. Dia, aku, kamu, dia. Kata ganti tunggal orang ketiga ya. Tunggal. Diciptakanlah dia. Tunggal. Tetapi lihat. Di dalam tunggal itu ternyata ada laki-laki dan perempuan. Ini bicara apa sih? Bicara hakikat. Manusia mau laki-laki mau perempuan di hadapan Tuhan sama. Sama.
Yang membedakan apa? Tugas dan tanggung jawabnya. Ya, oke. Lalu setelah Allah menciptakan manusia, tadi tujuannya apa? Allah memberkati mereka. Ini pernikahan pertama ini di bumi ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak, cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Kata penuhilah bumi ini terjadi karena manusia baru pertama kali dibikin. Nanti muncul lagi setelah Nuh, bah itu manusia dihabisin, muncul lagi Nuh, beranak cuculah. Kalau hari ini firman Tuhan ini sudah enggak begitu relevan. Karena nanti di Matius Tuhan berkata, ada orang yang tidak menikah. Begitu kan? Memang diizinkan Allah. Berarti Allah tidak melalui orang ini tidak mengendaki adanya tidak beranak cucu. Ada orang-orang yang dikhususkan gitu ya. Oke, nanti itu. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berita baik kita adalah keberadaan kita ini tadi dikehendaki Tuhan. Dunia ini begitu luas ini dimulai dari satu keluarga yang namanya keluarga Adam dan Hawa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Allah menciptakan manusia, kita kalau bicara manusia itu kita harus memahami 4 dimensi. Kalau dimensi kayaknya kurang tepat, tapi nggak apa-apa lah. Kita petakan, kita mapping ya. Manusia itu dari 4 kondisi. Yang pertama adalah manusia yang belum jatuh dalam dosa. Nah, ketika manusia belum jatuh dalam dosa, ketika manusia diberikan kuasa oleh Allah, bukan untuk saling menguasai, tetapi untuk saling mengasihi dan saling berpartisipasi. Maka rencana Allah, penuhilah bumi ini bisa berjalan. Ingat ya, ketika Allah menciptakan manusia, sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan mau supaya manusia diberikan kuasa supaya apa? Bukan saling menguasai, tetapi saling mengasihi, saling berpartisipasi. Saling memberi, saling melengkapi. Sehingga rencana Tuhan itu bisa berjalan dengan baik. Namun demikian kita masuk fase kedua, kita tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa. Nah, kondisinya berubah. Kuasa yang diberikan Allah kepada manusia bukan untuk saling mengasihi dan saling berpartisipasi, tetapi untuk saling mendominasi. Inilah mulai yang namanya kelelahan dalam keluarga. Nah, jelas ya? Oh iya ya. Nah, saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu. Jujur ya, jujur aja. Ada enggak masa-masa Bapak Ibu lelah dalam menjalankan kehidupan rumah tangga? Enggak ada. Jangan-jangan gara-gara dor tadi itu. Lelah enggak? Iya. Bu Paulus, Pak Paulus, Ibu ngomong begini. Lelah ya Bu Gembala ya? Iya. Iya, saya pun juga begitu loh. Lelah lah. Bapak Ibu, kita ini kan di hadapan Tuhan ya, jujur aja, enggak usah tutup-tutupan. Orang tuh kalau jujur nanti ngobatinya tepat gitu. Bapak sakit apa? Enggak sakit. Ngapain datang ke dokter? Enggak, main aja membesuk dokter. Pulang enggak bawa obat, enggak sembuh. Kalau datang ke dokter ditanya, Bapak sakit apa? Saya enggak tahu sakit apa, Pak. Tapi gejalanya A, B, C, D. Oh, Bapak kadas, panu, dan kurap. Penyakitnya gampang. Nah, kita ke Tuhan kan juga itu harus jujur. Enggak apa-apa kok ngomong Tuhan. Lelah loh keluargaku itu. Keluargaku itu melelahkan. Melelahkan. Karena apa? Adanya hasrat untuk saling mendominasi. Ini terjadi di dalam keluarga-keluarga entah Kristen atau enggak, semuanya mengalami seperti ini. Yang menjadi aneh adalah keluarga Kristen tapi melelahkan. Tapi faktanya ada enggak? Ada. Saya lah. Lelah. Nah, kita nanti akan kita lihat. Di mana sih, apa sih yang menyebabkan lelah dalam berkeluarga? Kami itu orang kampung, saya Pak Paulus itu kampung nih. Kami tahu di kampung itu ada yang namanya sapi, kalau untuk membajak itu harus 2 sapi ya. Sapi 1 dan sapi 2 itu harus sama-sama kuat.
Tapi coba sapi ketika membajak sawah dipasangkan sapi yang kuat dengan sapi yang lemah. Yang lelah siapa? Sapi yang kuat digandengkan dengan sapi yang lemah. Yang lelah siapa? Hah? Yang lelah yang? Enggak lah, dua-duanya lah. Dua-duanya lelah, tahu enggak? Yang lemah ingin mengimbangi kekuatannya, yang kuat ingin nurunin kekuatannya. Lelah kan? Dua-duanya lelah. Keluarga juga demikian. Kenapa keluarga-keluarga Kristen itu melelahkan? Karena adanya perbedaan. Perbedaan pemahaman. Yang satu rajin baca Alkitab. Yang satu males. Begitu yang rajin baca Alkitab, "Pak, kamu baca Alkitab dong." Ternyata yang baca Alkitab, baca aja nggak ada perubahan. Lalu suaminya ngomong begini, "Kalau baca Alkitab hasilnya kayak kamu, mendingan enggak." Capek kan? Baca Alkitab, udah sampai mana? Sampai Wahyu nih. Satu ayat lagi udah selesai nih. Kejadian sampai Wahyu tuh udah selesai, sudah. Kok nggak ada perubahan ya? Mendingan nggak baca deh. Lelah kan? Lelah. Yang satu rajin ke gereja, rajin PA, rajin berdoa. Yang satu enggak. Capek kan? Yang istrinya rajin bekerja, suaminya malas gitu. Capek gak? Capek. Lelah. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia. Termasuk Bapak Ibu yang tiap hari rajin ke gereja. Even suami istri rajin begini, ada aja ya Pak masalah perbedaan ya Bu. Cara mendidik anak. Orang bapak suami si papa maunya begini, si mama maunya begini. Capek kan? Capek. Satu keluarga duduk bareng, bapak, ibu, anak-anak ke gereja duduk bareng. Pulang masih bisa berantem loh. Ada nggak begitu? Banyak. Cuma nggak didaftar aja, coba didaftar, jangan-jangan semua nih. Gitu kan? Begitu loh. Ini fakta yang nggak bisa kita hindari. Lalu dengan keadaan seperti ini, kita mau nyalain siapa? Katanya Tuhan berkuasa. Katanya Tuhan sanggup mengubah. Saya jadi Kristen dari anak belum ada sampai anakku kan udah menikah, udah punya anak. Kok nggak berubah kami? Tuhan gimana sih? Tuhan kemana sih? Mau nyalain Tuhan? Kalau kita menyalahkan Tuhan, berarti Bapak Ibu itu nggak ngerti siapa Tuhan gitu. Even nggak nyalain Tuhan, nyalain pasangan hidup, nggak tahu siapa Tuhan itu. Kenapa terjadi keributan keluarga itu? Dimulai dari Adam kan, ketika Tuhan datang di Taman Eden itu kan, di hari-hari sejuk Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden, lalu nanya, "Adam, di mana lu?" Ngumpet si Adam. Bukannya, "Ya Tuhan, aku ngumpet." Ditanya dong, "Kenapa kamu ngumpet?" "Aku telah melanggar Engkau, telah memakan buah itu." Lalu jawabannya apa begitu? Enggak, itu gara-gara si Hawa no. Salah Tuhan sih waktu bikin Hawa, gue ditidurin, gak ada usul saya. Makanya begitu jadinya. Tadi begitu kan, ketika Allah menciptakan Hawa, si Adam tidur. Artinya apa? Gak ada ide manusia sama sekali. Allah mutlak. Maka ketika salah, si Adam nyalain Tuhan. Gara-gara itu, Tuhan tahu dong. Coba kemarin waktu menciptakan dia, ajak dong ngobrol sama saya. Gak begini jadinya, mungkin gak begitu. Bisa saja loh. Ngeri kan? Hawa gak mau kalah. Enak aja. Oh no iblis. Gue gak tahu apa-apa. Dirayu-rayu. Saya lihat asik juga. Ya udah. Kayak dapat diskon 70%. Jalan di mall. Langsung tertarik gitu. Nah, saling menyalahkan. Iblis kalau ditanya, "Iblis, siapa yang kamu nyuruh begini?" "Ya, jangan salahin saya dong. Siapa suruh waktu dulu aku jatuh gak engkau tolong?" Tuhan kan lagi salahin. Tuhan loh. Pak, Bu, mari kita lihat.
kejatuhan manusia itu telah membangun, menghasilkan satu gap, satu tembok yang begitu jauh dengan Allah. Dan tembok itu adalah maut. Tembok itu maut artinya sesuatu yang tidak mungkin dilampaui manusia. Sehingga jarak antara manusia dengan Tuhan itu jauh banget. Hari ini banyak orang menjangkau Tuhan dengan agama. Bapak Ibu pernah melihat film atau Bapak Ibu sendiri pernah juga ada yang tinggal di ruko. Saya pernah, kantor saya dulu kan di ruko kayak begini. Ketika saya ada di atas ruko paling atas, di top roof gitu, saya melihat jarak antara ruko yang saya pijak dengan ruko sebelah kayaknya deket. Kayak deket ya. Sepertinya bisa saya lompati. Tapi coba saya lompat, pasti jatuh. Itulah Tuhan. Tuhan itu begitu jauh tak terjangkau. Nah, manusia mencoba mendekati Tuhan dengan aturan-aturan agama. Dosa itu bukan saya dengan Pak Paulus. Dosa itu bukan manusia dengan manusia. Dosa itu adalah manusia dengan Allah. Maka pemberesan dosa itu bukan saya dan kamu. Bukan suami dan istri. Karena dosa itu diri kita kepada Allah. Maka pemberesan kita kepada siapa? Kepada Allah. Bisa enggak? Enggak ada yang bisa. Rajin ke gereja, beres dosamu. Rajin baca Alkitab, beres dosamu. Rajin berdoa, beres dosamu. Enggak, buktinya apa? Berantem terus di rumah tangga itu. Suami istri oke, sama anak bermasalah. Suami istri oke, sama anak oke, sama mertua. Mertua oke, menantu oke, anak oke, sama saudara kandung, saudara ipar. Lelah kan? Lelah. Terus Bapak Ibu mau mundur dari Tuhan. Kalau begini mau sama aja. Kristen gak Kristen, keluarga masalah keluarga gak selesai-selesai. Mau begitu? Pak, Bu yang dikasih Tuhan, fase yang kedua tadi adalah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia untuk saling mendominasi. Hasratnya ingin mendominasi satu dengan yang lain. Suami ingin menguasai istri, istri bahkan ingin menguasai suami. Anak pun ingin menguasai orang tua. Buktinya apa? Dikasih tahu susah kan? Udahlah diam aja, saya lebih tahu nih dunia ini adalah masa-masa saya. Papa mama udah lewat 30-40 tahun yang lalu, udah gak update. Gitu kan? Capek kan begini? Nah, kondisi seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Lalu kita menyadari ya Tuhan, ternyata sehebat apapun yang aku upayakan untuk membenahi keluargaku, nol besar hasilnya. Lalu gimana? Fase ketiga manusia namanya fase penebusan. Dikembalikan kepada tujuan penciptaan awal. Melalui siapa? Penebusan Yesus Kristus. Manusia telah jauh dari Allah sehingga tidak bisa menyerap apa yang Allah mau. Tidak mampu mengerti apa yang Allah mau. Maka Allah lah yang berinisiatif turun ke dunia. Diberesin dulu gap manusia antara Allah. Apa itu? Maut. Maut diberesin dulu oleh Allah. Hai maut, di mana sengatmu? Kristus telah mengalahkan itu. Setelah gap antara manusia dengan Allah dikalahkan, maka manusia bisa bernyatu dengan Allah yang disebut Immanuel. Pertanyaannya, jika hari ini Bapak Ibu sudah merasa jadi Kristen, masih saja terjadi kesalahan-kesalahan itu, apakah artinya Allah sudah tidak Immanuel? Apakah Allah tidak ada di tengah-tengah keluarga kita yang melelahkan ini? Berita baiknya adalah justru karena keluargamu melelahkan bagimu, maka Allah ada di situ. Katakan amin. Justru karena keluargaku berat Tuhan, Allah ada di situ. Saya lihat mukanya mulai cerah nih. Oh gitu ya, iya. Apa sih
Coba kalau orang seandainya Allah itu modelnya kayak saya gitu. Ketika salah sentil, salah pukul, salah hukum, kira-kira mau mendekat gak dengan saya? Justru kan ada kesalahan-kesalahan itulah, ada dosa itulah, maka Allah datang memeluk kita. Lalu kita ngomong, Tuhan, keluargaku melelahkan. Iya nak, ayo. Tetap di dalam aku. Tuhan, ekonomiku melelahkan. Ayo nak, tetap sama aku. Aku gak pernah lelah. Tanganku kuat untuk menanggung kamu. Yang menjadi masalah adalah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan tapi meragukan kuasa Tuhan. Dosa manusia itu bukan begini loh. Setelah Tuhan itu nggak tertarik melihat begini. Jatuh dalam dosa lalu kita menyesal. Nggak tertarik. Tuhan nggak tertarik melihat dosa-dosa kita. Kasih Tuhan terlalu luas. Terlalu dalam. Terlalu dalam apa? Dia sampai masuk ke alam maut. Untuk menyelamatkan kita. Tuhan melupakan dosa kita. Dibuang sampai di tubir laut. Bukan Tuhan pelupa ya. Tuhan gak pernah lupa dengan perbuatan kita. Tetapi apa maksudnya ayat ini? Tuhan sudah tidak tertarik membicarakan dosa-dosa kita. Udah gak tertarik. Ingat kisah Petrus ketika setelah Tuhan Yesus bangkit. Lalu Petrus dan murid-murid yang lain ke Galilea, di Danau Galilea. Lalu Petrus ngomong ini, saya mau menjala ikan lagi ya. Ada yang mau ikut gak? Semuanya ikut kan? Begitu ikut, gak dapat ikan semalaman kan? Gak dapat ikan semalam, lalu Tuhan nanya begini, ada lauk pauk gak? Pagi-pagi itu. Ada makanan gak? Gak ada, ya udah sini. Lalu di situ ada, sini kasih ikan. Lalu Tuhan memerintahkan mereka membuang jalannya ke kanan. Lalu mendapatkan ikan, 150 berapa lah jumlahnya. Ikan besar. Lalu setelah itu sarapan. Setelah sarapan, Tuhan gak ngomong begini. Nyamperin murid-muridnya, terus kepalanya diginin. Makanya kamu percaya sama aku. Masa gini aja, kan aku udah ngomong. Nanti ketemu di Galilea ya kamu Petrus nih. Gitu gak? Enggak loh. Enggak kan? Setelah sarapan, Tuhan nanya apa? Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon, apakah engkau agape? All out, maksudnya agape itu, habis-habisan, percaya sepenuhnya mengasihi aku. Lalu Petrus jawab, Tuhan, engkau tahu, aku tuh belum all out. Aku masih phileo. Ya sudah, gembalakanlah domba-dombaku. 1. Kedua, nanya lagi kan? Ketiga, Simon, apakah engkau phileo? Apakah engkau belum all out mengasihi aku? Lalu Tuhan ngomong, lalu Petrus, Tuhan. Setelah 3 kali tanya, lalu Petrus nangis. Itu ketiga kali ya. Saya jadi ingat hitungan ibu tadi. Kalau ditanya 3 kali, Petrus kira-kira nangis apa gara-gara itu ya? 1, 2, 3, dor gitu. Petrus gak ditembak sama Tuhan. Lalu Tuhan berkata apa? Gembalakanlah domba-dombamu. Lalu Allah memaklumi kondisi Petrus. Kamu saat ini kan masih muda. Ya kamu masih menurutilah apa yang menjadi keinginan. Tapi ingat suatu saat nanti kalau kamu udah usiamu tua, kamu akan menyerahkan hidupmu kepadaku. Akhirnya benar kan tradisi gereja mengatakan bahwa Pak Petrus itu disalib dengan kepala di bawah. Artinya apa? Kalau Tuhan ini pendendam gitu ya. Terus, tahu nggak? Kamu tuh 3 kali nyangkal aku. Bener kan? Terus Tuhan keluarkan daftar penyangkalan Petrus. Kemarin kamu ngomong, kalau mereka imannya tergoncang, aku enggak. Faktanya mana? Gitu kan? Terus pada waktu aku ngomong anak manusia akan dibawa ke Yerusalem, ditangkap, lalu dibunuh. Kamu ngomong apa? Guru, sekali-kali jangan terjadi padamu. Wah gitu. Mana buktinya? Gitu kan? Kamu pernah jagoan, sok-sok jagoan, bawa pedang, kamu potong telinganya si anak menantu Imam Malkus. Sok jagoan. Begitu kamu ketemu anak kecil yang ditanya, apakah kamu
Kenal aku, kamu ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Gitu kan. Enggak kan? Kalau Tuhan begitu, salib itu sia-sia tahu enggak? Kalau sampai Tuhan melakukan itu, Tuhan hebat. Kalau sampai Tuhan membangkit masalah kita, salib itu sia-sia tahu enggak? Maka percayalah kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan ingin memeluk kita walaupun kita itu seperti durian, berduri diri kita. Tuhan mau peluk kita berdarah-darah. Tuhan, keluargaku melelahkan. Ya, karena keluargamu melelahkan. Aku mau peluk engkau anakku. Supaya apa? Supaya kamu tahu kamu butuh kasih karuniaku. Kamu butuh cintaku. Maka mulai hari ini stop ya. Stop saling menyalah-nyalahkan. Kalau terjadi konflik rumah tangga, ingat hitungan 1, 2, 3 tadi. Artinya begini, Tuhan begitu mengasihi aku. Kalau Tuhan aja hari ini mengasihi pasanganku, kenapa aku membenci dia? Kalau Tuhan aja mengasihi anak-anakku, kenapa aku marahin dia? Dan aku menghendaki kebinasaannya. Bersyukur loh Bapak Ibu. Ingat ya, keberadaan kita ini Tuhan yang menghendaki. Maka tidak pernah ada kita diajak untuk bersidang dulu sebelum dilahirkan. Dek, ya Tuhan sini. Tanggal 10 Mei tahun 73 saya akan melahirkan kamu. Saya baru ulang tahun Bapak Ibu. 4 hari yang lalu. Pas 50. Kamu mau saya lahirkan ke dunia. Iya Tuhan, kamu milih lahir dari keluarga siapa? Saya langsung ngomong Lim Siliong. Langsung. Saya ngomong begitu. Kalau enggak, nanti dari keluarga Pak Jokowi ya. Wih, jadi anak presiden tuh. Ini enggak pernah diajak rapat saya. Bapak Ibu ada yang ajak rapat Tuhan di sini? Waktu sebelum melahirkan? Enggak ada ya? Kasihan deh. Memang begitu, itu otoritas Tuhan. Takdir itu ada takdir hidup, takdir mati. Takdir hidup, takdir mati itu begini. Takdir mati itu takdir yang tidak bisa diganggu gugat. Saya ini sudah ditakdirkan mati lahir dari keluarga Jawa, lahir di Blitar Selatan. Bapak saya namanya Suripto, ibu saya namanya Suratun. Saya nggak pernah bisa protes. Pak Paulus juga demikian. Bapak ibu juga begini, itu takdir mati, nggak bisa diganggu gugat. Takdir hidup, kita ditakdirkan berjodoh. Laki-laki jodohnya ditakdirkan perempuan. Bukan wariah. Itu takdirnya. Soal siapa jodoh, kita kan nggak tahu. Maka kita bergaul dengan Tuhan. Saya ngomong sama anak saya, nak kalau kamu cari jodoh, kalau dia laki-laki, kamu kenalin dia. Hormat nggak sama orang tuanya. Kalau sampai dia nggak hormat, nggak bakal dia menghormati papamu. Bahkan dia nggak akan menghormati Tuhan. Yang kedua, sebelum kamu pacaran, cerdas dulu. Orang pacaran itu kan, yang logikanya kan nggak main. Dulu waktu bapak dan ibu pacaran gimana ya? Kayaknya iya aja. Jemput ya, oke. Aduh, yang aku kehujanan, udah padahal kerja kantornya bosnya galaknya minta ampun. Tapi karena sang pacar yang telepon, iya sebentar. Fush, jemput. Sekarang melelahkan. Pak, tolong jemput. Tunggu. Gojek yang datang. Badan capek-capek nih Pak. Tukang pijit datang. Iya kan? Ya nggak apa-apa, namanya kan sekarang kesibukan sudah mulai ada, bela diri nih. Mulai sibuk, oke. Pak, Bu, kita jangan kecil hati ya. Kita ini keluarga Allah loh. Kalau bukan kita, siapa yang mewarnai dunia ini? Keluarga kita ya pasti melelahkan kok. Bahkan doanya begini, Tuhan, aku datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Aku bersyukur engkau telah memberikan pasangan hidup kepadaku. Namun demikian betapa leganya kalau engkau angkat dia lebih dulu. Karena saking apa? Pasangan hidupnya menjengkelkan.
Dia ngomong, Tuhan angkat dulu pasanganku ini. Kalau dia istri ngomong, Tuhan berbahagia aku punya suami dengan dia. Tetapi aku lebih lega hidupku. Kalau dia engkau angkat duluan, suamiku mati duluan. Pak, Bu, tahu nggak kita itu diberikan satu privilege oleh Tuhan di dalam keluarga kita. Nih. 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Bapak Ibu jangan, kok suami ya? Istrinya mana gitu? Gini, surat ini yang nulis Petrus. Petrus itu lekat sekali dengan budaya Yahudi, di mana budaya Yahudi itu laki-laki itu menjadi utama. Paternalistik gitu ya. Maka lebih menekankan suami sebagai pemimpin, maka ditekankan kepada suami. Pun bukan berarti istri tidak ada di situ, gitu ya. Demikian juga, hai kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai apa? Teman perwaris dari kasih karunia. Yaitu apa? Kehidupan. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Suami istri, pasangan hidup yang Tuhan berikan itu menjadi rekan pewaris kasih karunia Allah. Rekan pewaris. Maliaki 2:15 berkata demikian, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah ya dikehendaki kesatuan itu antara daging dan roh itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang yang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bukan istri mudanya ya. Salah lagi ntar bacanya. Dari istri masa mudanya maksudnya sampai tua. Sampai maut memisahkan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memiliki privilege yang dari Tuhan. Bahwa pernikahan Kristen ini, keluarga Kristen itu diberikan satu privilege, hak istimewa untuk apa? Mewarisi kasih karunia Allah. Dan yang kedua untuk melahirkan keturunan ilahi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lalu ada pertanyaan begini, Pak, bagaimana dengan keluarga kami yang telah gagal porak-poranda? Sekarang kami sudah terpisah dengan pasangan hidup kami. Pak, Bu, percaya nggak sih Tuhan mengasihimu? Saya adalah termasuk orang yang tidak percaya kalau keluarga bercerai lalu orang itu masuk neraka. Tuhan nggak sekejam itu. Kita pernah tahu kan kisah bagaimana si perempuan yang berzina itu? Kalau menurut pendekatan Taurat agama Yahudi dirajam, jadi itu orang harus dipendam, ditanam separuh badan lalu dirajam batu sampai mati. Itu kalau pendekatan hukum agama Yahudi. Lalu Tuhan berkata begini, ya sudah gini aja. Mulai dari yang nggak pernah berdosa deh. Siapa yang nggak pernah berdosa, silahkan rajam batu. Nah lalu Tuhan menulis ke tanah kan. Ada beberapa ahli teolog yang menafsirkan ketika Tuhan menulis ke tanah itu, Tuhan menulis hukum Taurat yang ada. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, bla bla bla. Semua hukum ditulis di situ. Lalu orang-orang itu melihat, saya sih emang nggak berzina. Tapi kemarin aku mencuri, pergi dia. Aku memang gak berzina, tapi aku gak menghormati orang tua. Artinya apa? Semuanya terdaftar menjadi orang yang berdosa. Satu-satunya yang gak berdosa siapa? Tuhan Yesus. Setelah mereka pergi Tuhan nanya, kemana mereka? Gak ada lagi guru. Emang gak ngelemparin kamu batu? Gak ada. Aku pun gak. Di sini aku tuh orang yang gak berdosa. Harusnya aku yang punya hak merajam kamu sampai mati. Tapi Tuhan berkata apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pak, Bu, tadi ada pertanyaan bagaimana keluargaku? Aku udah berantakan Tuhan. Kasih karunia tetap menjangkau engkau. Jangan kecil hati. Benahi dirimu.
benahi dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku dedikasikan sepenuhnya hidupku kepadamu. Anak yang telah kau berikan kepadaku, walaupun pasangan hidupku gak ada, aku ajak dia ke surga bersama-sama. Wow. Jangan sekali-kali menghukum diri kita gara-gara kita salah ya Bapak Ibu. Tuhan sudah gak tertarik ngomongin itu. Tuhan hanya mau kembali nak. Secapek-capeknya engkau menjalankan keluargamu, ayo pulang kepadaku. Aku tunggu engkau dengan cinta. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya adalah orang yang paling bersyukur kenal Tuhan Yesus. Dan saya yakin Bapak Ibu juga demikian. Apapun yang terjadi ini, tetap Tuhan ada Tuhan bersama dengan kita, Immanuel. Karena itu janjinya. Maka jangan ragu-ragu. Jangan meragukan cinta Tuhan. Dosa manusia bukan hanya berbuat jahat, tetapi meragukan kasih Tuhan. Itu adalah dosa. Mari kita percaya kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, keluargaku melelahkan sampai hari ini. Bahkan daftar kelelahan itu banyak. Lalu kita sodorkan kepada Tuhan. Tuhan, gara-gara ini aku gak mau berdosa ya Tuhan. Walaupun keluargaku melelahkan, aku gak mau berdosa dan meninggalkan Engkau. Kita katakan kepada Tuhan. Amin, firman Tuhan.